diskusi berseri tentang buku, yaitu pemikiran yang dahsyat dibuat oleh Muhammad Hatta. Ya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, buku Bung Hatta itu belasan jilid, ya. Ya, satu jilid itu tidak kurang dari 400-500 halaman, sehingga beliau itu betul-betul sangat produktif berpikir, dan LP3S bertahun-tahun mengumpulkan pemikiran ini, ya. Walaupun tidak diminati secara publik, ini hanya hadir di ruang-ruang pribadi atau perpustakaan, tetapi dokumentasi ini adalah satu pekerjaan yang luar biasa, ya. Jika berkenan supaya cepat Bapak Ibu sekalian, ya, para narasumber, terima kasih sekali hadir, dan kalau tidak salah di sini ada Ibu Gemala dan keluarga Bung Hatta dan para tokoh-tokoh lain yang tidak saya sebut satu persatu. Saya ingin menyampaikan sedikit. Nah, topik yang buku kelima ini adalah sumber daya ekonomi dan kebutuhan pokok masyarakat, ya. Dan dikumpulkan, ya, oleh teman-teman di LP3S sebagai sebuah pemikiran berharga, ya. Dan itu yang menginspirasi pemikiran-pemikiran di dalam konstitusi, ya. Ini buku yang kelima, ya. Dan belasan jilid yang sampai sekarang pun masih belum selesai, terus dikerjakan, dan itu merupakan hasanah pemikiran yang luar biasa, ya. Saya kira para politisi zaman dulu itu adalah pemikir-pemikir yang hebat, luar biasa, ya. Dan memberikan warisan yang luar biasa buat kita, ya. Saya hanya 2 slide saja, Bapak Ibu sekalian. Untuk sumber daya alam, Bung Hatta selain merumuskan pasal 33, bumi, air, dan kekayaan alam itu dikuasai oleh negara, di tulisan ini Bung Hatta menyindir soal tanah dan hutan. Ya. Tanah ini begitu penting, sampai sekarang tidak ada patokan yang sesuai dengan pemikiran Hatta. Ya. Saya coba bacakan di halaman 250, ya. Saya bacakan saja. Negeri agraria pada dasarnya bersifat kolektif atau kooperatif. Tanah adalah kepunyaan masyarakat. Orang seorang boleh memakai tanah sebanyak yang perlu, ya, bagi keperluan hidupnya sekeluarga, ya. Tetapi dia tidak boleh menjual, ya. Kemelaratan timbul dalam negeri agraria apabila timbul milik individual tanah yang sangat besar, ya. Dari sejarah sosial dapat kita saksikan bahwa milik individual dalam negeri agraria menimbulkan feodalisme, ya. Dan feodalisme membawa kepada perbudakan, dan feodalisme diganti lambat laun oleh kapitalisme. Ini pemikiran historis yang luar biasa dari Bung Hatta. Bahkan satu orang itu dilarang memiliki lebih dari 5 hektar. Dan menurut saya, Bapak Ibu sekalian, pemikiran Hatta ini sama sekali jauh dengan realitas yang ada sekarang, sehingga perjuangan untuk untuk menentukan bagaimana aset tanah ini betul-betul untuk kemanfaatan rakyat banyak. Sehingga menurut saya, Bapak Ibu sekalian, bumi, air, dan kekayaan alam bukan hanya mineral-mineral itu, bukan hanya minyak bumi, ya. Bukan hanya air di dalam tanah, tapi juga tanah sebagai tempat tinggal itu juga merupakan satu hal yang harus diatur sesuai dengan pasal 33, ya, Undang-Undang Dasar 45. Ya. Nah, begitu juga hutan, ya, dan Bung Hatta menyinggung, ya, kekayaan tentang Papua. Ya. Ini sekelumit dari artikel yang ditulis oleh Bung Hatta, ya, tentang sumber daya alam dan betapa sumber daya alam sekarang dikelola ya sesuai dengan kehendak pasar. Ya. Bapak Ibu sekalian, tanah itu bukan seperti kerupuk atau permen, ya. Kalau permen hari ini supply-nya tidak ada, besok bisa diproduksi, ya. Minggu depan bisa diproduksi. Ya, bulan depan bisa diproduksi sebanyak kita mau. Tapi tanah tidak bisa, ya. Jawa tidak bisa diperlebar, ya. Tanah Jakarta tidak bisa diperluas, ya. Karena itu ketika tanah diakumulasikan, maka dia akan menimbulkan spekulasi yang luar biasa, ya. Nah, jadi Bapak sekalian, tanah ini sangat penting dan sekarang jauh dari pemikiran. Yang terakhir, saya menyitir sedikit sekelumit tentang politik beras dan perumahan rakyat. Nah, politik beras ini saya kira sangat penting, ya. Zaman Bung Karno belum berhasil dijalankan, kemiskinan masih sangat tinggi, pada waktu itu 78%. Nah, sekarang sudah menurun tapi masih cukup banyak. Nah, politik beras ini merupakan satu
hal yang cukup berhasil dalam pandangan saya ya, boleh berbeda ya. Saya ingin menyampaikan ini tentu diinspirasi oleh pentingnya kebutuhan pokok untuk rakyat ya, dan politik beras itu dilakukan ya, kebijakan beras dilakukan pada zaman Orde Baru. Ya. Saya ingin mengatakan tidak pernah di muka bumi ini ada pertanian yang kecil-kecil disebut liputan agriculture ya, yang orang punya 0,3 hektar kemudian berhasil ya mencapai swasembada pangan, khususnya beras ya. Nggak pernah, coba kita lihat di mana-mana tidak ada ya. Dan itu satu keberhasilan yang sebenarnya patut ditiru ya. Negara lain seperti Australia orang punya beribu-ribu hektar ya. Di sini petani hanya punya 0,3 hektar ya, 0,2 hektar, tapi secara kolektif digerakkan ya lewat pupuk, benih, ya pestisida, ya kredit, dan yang ideal itu, dan ini saya selalu menyindir satir ya. Satir saya terakhir ya. Burung di kampus Pak Haryadi di Darmaga itu punya sarang, punya rumah ya. Walaupun sekarang didatangi monyet kampus itu ya, tapi saya ingin menyatakan burung saja punya rumah. Dia bisa membuat sendiri ya. Tapi di Indonesia ini burung itu tidak ada DPR, tidak ada APBN, tidak ada budget, tidak ada apa nih. Ya, kebutuhan rumahnya ada. Secara alamiah dia bisa mempunyai rumah, membuat sendiri ya. Nah, di Indonesia orang tidak punya rumah banyak. Orang yang tidur di bawah jembatan banyak. Nah, bagaimana ini bisa terjadi ya? Itu yang disinggung oleh Bung Hatta bahwa perumahan rakyat adalah bagian dari kebutuhan pokok. Demikian pengantar Bapak Ibu sekalian. Selamat berseminar ya. Terima kasih Prof. Haryadi, Pak Prasad Yantiko ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.